Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin atas selamat untuk kembali. Acara yang ketiga yaitu marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Sekretaris Kelurahan Keputih Selatan. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hentri yang ada di SPKH, yang saya hormati Ibu Kasih Ekbang, yang saya hormati Bapak Ketua RW diwakili ya Pak. Terus yang saya hormati Bapak Ketua RT dan Ibu RT, yang saya hormati LNK beserta ketua, yang saya hormati FKGM dan Ibu PKK beserta hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, khusus tahun bulan besok, sampah yang bisa dikirim ke Bantar Gebang itu hanya sampah residu. Nah, bagaimana sampah untuk sampah organik dan organik itu pengolahannya bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Hindri dari Sudin LH. Pada kesempatan ini kita nanti akan membahas bagaimana cara pengolahannya. Kita di arah sesuai instruksi gubernur harus memilah sampah dari rumah. Jadi sampah dari rumah itu tidak langsung dicampur, bisa dibedakan menjadi 4 kategori. Nah, dari memilah sampah dari rumah ini nanti setidaknya mengurangi volume kapasitas yang kita kirim ke Bantar Gebang. Jadi tiap hari itu Pak, di Bantar Gebang itu kita se-DKI Jakarta itu mengirim sampah kurang lebih 8.000 ton. Itu tiap hari. Kalau di sana saya belum pernah ke sana sebenarnya, izin. Tapi saya sudah sempat melihat ya Pak ya dari internet. Di sana itu kalau seperti apartemen itu udah seperti apartemen 10 lantai. Jadi kemarin ada insiden juga masuk berita ya Pak ya, salah satunya ada korban ya Pak ya, orang meninggal ya Pak. 7 korban meninggal karena memang di sana itu tumpukan sampah. Namanya sampah tertumpuk itu kan hujan, sampai kan udah 10 lantai. Dari bawah ke atas itu pakai beko ya Pak ya. Jadi beko dari bawah ke atas kan beko sampai ibaratnya kalau apartemen itu 10 lantai. Itu memang luar biasa di sana. Memang mungkin Bantar Gebang itu udah teriak mungkin kalau orang itu udah teriak, udah tua mungkin ya Pak ya, karena udah puluhan tahun kita buang sampahnya ke Bantar Gebang. Makanya Bapak Gubernur menginstruksikan instruksi Gubernur
Gubernur nomor 5 tahun 2026 terkait tentang gerakan pemilahan sampah dan pengolahan sampah dari sumbernya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dibawakan oleh Pak Hendri dari Lingkungan Hidup. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Kelurahan berdasarkan atas arahan dan sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sebelum memasuki acara inti, marilah kita foto bersama. Kepada seluruh peserta, narasumber moderator serta jajaran Sulawesi Selatan dimohon untuk berkenan mengambilkan posisi untuk foto bersama. Hadirin berdiri. Terima kasih dari silakan Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita saatnya buat ini, gue mati ini. Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber dari Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Bapak Hendri, yang akan menyampaikan materi terkait kebijakan pemilahan sampah dari sumber, peran masyarakat, peran RT RW, serta langkah-langkah implementasi di lingkungan masing-masing. Adapun jalan pemaparan materi dan sesi diskusi akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Uli Mahatani Kasibang dan Pembangunan Kelurahan Sulawesi Selatan. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu moderator. Pada Ibu Uli kami persilakan. Terima kasih Ibu MC. Pergi ke pasar beli pepaya. Pulangnya mampir beli depan. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mari kita belajar pilah sampah demi lingkungan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ya gimana kondisi Bantar Gebang, dan memang sekarang memang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus sudah mulai mengurangi sampah. Nah, bagaimana kita mengurangi sampah, bagaimana kita mulai memilah sampah, nanti akan dijelaskan secara jelas oleh narasumber yang tentunya sudah memang ahli di bidangnya. Baik Bapak Ibu, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan Input 5 tahun 2026, mari kita simak bersama pemaparan dari Bapak Hendri dari Sumber Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Beliau akan menyampaikan paparannya selama 30 menit. Setelah itu nanti baru kita lanjut dengan sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah punya pertanyaan, ditampung dulu, dicatat dulu, nanti baru kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersiapkan waktu kepada Pak Hendri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu semua yang hormat saya. Baik, izinkan Bu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendri Sihombing dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Saya akan coba memaparkan Bu tentang
hubungan instruksi gubernur terhadap gerakan pemilahan dan pembuangan sampah daerah Sumber, di mana kita punya tagline pilah dari meja makan menuju Jaksel Zero Organic Waste. Ini khusus Jakarta Selatan. Lanjut, Mas. Ya, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Kita sudah tahu itu yang di kolom besar pojok bawah. Kita dapat surat cinta kasih sayang dari Menteri LH tanggal 13 Maret 2026 kepada Gubernur dan DPRD DKI terkait arahan tindak lanjut penanganan pasca longsor TPST Bantar Gebang. Yang tadi sudah disebutkan, dinarasikan, ada 7 orang korban meninggal dan 5 yang luka-luka. Ya. Dan yang meninggal ini nggak cuma dari supir kita, supir truk angkutan kita, tetapi juga ada penghuni di sana, berupa pemulung sama tukang warung. Nanti sambil berjalan kita kata Ibu, nanti saya cek yang bapak. Pada saat kesimpulannya nanti kita buka. Kemudian dilanjutkan Bu pada rakor penanganan sampah dari Perspektif Gakum penegakan hukum tanggal 1 April yang tidak boleh ada sampah lagi selain residu masuk ke Bantar Gebang dan penghentian praktek dumping tanggal 1 April. Dilanjutkan pada kotak yang di bawah arahan dari Menteri Lingkungan Hidup 6 April. Jadi ini sudah kejadian itu kalau kita lihat waktunya dekat-dekat ya Pak, 13, terus 1 April, 6 April, karena memang statusnya seperti itu di Bantar Gebang. Dan nanti ada paparannya khusus. Pertama, Bantar Gebang tidak boleh menerima sampah DKI di Januari 2027. Ini yang ngomong bukan LH ya Bu, bukan orang DKI, tapi ini arahan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi kenapa diprotes? Tanya sama partainya. Tapi nanti di kesimpulannya kita saya akan kasih kenapa bisa keluar perintah seperti ini. Yang kedua, pada Agustus 2026 PPSI Bantar Gebang hanya diperbolehkan menerima sampah sebanyak 50%. Tapi ini kena prank. Karena sejak tanggal 9 Mei, kalau 10 Mei ini kan instruksi gubernur itu disosialisasikan langsung di Car Free Day ya Bapak Ibu ya. Pertama kali Car Free Day itu di Rasuna Said Kuningan, itu kan 10 Mei. Tapi tanggal 9 ya, tanggal 8 waktu saya rapat, itu diinformasikan 50% ini sudah berjalan sejak tanggal 9 Mei. Jadi arahan dari menteri itu di atas kertas Agustus, pelaksananya bulan Mei. Jadi antara teori sama praktek beda ya. Teorinya Agustus, prakteknya Mei. Akibatnya apa Bapak Ibu? Semua TPS di Jakarta statusnya menjadi mini Bantar Gebang. Benar ya Bapak Ibu ya? Nanti kalau ditanya, kenapa TPS saya itu menumpuk kayak ini Bapak Ibu? Jadi jangan tanya lagi. Karena sudah berjalan 50%. Jadi satu kecamatan ini, kecamatan Cilandak ini, kita satu kita punya kendaraan sekitar 35 sampai 40. Tapi yang bisa buang itu sekitar 14 sampai 16 kendaraan. Ya, jadi hampir separuh lebih. Jadi kalau ditanya, kenapa nih TPS saya dengan yang angkut ini? Jadi sebelum ditanya, saya sudah pintar ya, maka itu ya. Jangan ditanya lagi, ya. Tanya yang lain. Ya, lanjut ya. Dari hidup ini kita ada 3 pilar utama, di mana ada peran masyarakat, pemerintah daerah, peran sektor swasta ini termasuk
termasuk akademisi dan yang usaha. Di mana kita pemerintah daerah tidak akan bisa menyelesaikan pengolahan sampah ya, tanpa ada bantuan dari bapak-bapak ibu serta masyarakat dan juga sektor swasta. Pertama kita melakukan pemilahan di sumber, di mana tadi diwajibkan dimulai dari masyarakat melakukan pemilahan di sumber Bapak Ibu yang terdiri dari 4 kategori, yaitu organik, anorganik, B3 dan B3. Nanti dijelaskan detail lagi selanjutnya. Dilanjutkan oleh pengolahan sampah mandiri, di mana setiap kelurahan ya, didorong memiliki fasilitas pengolahan sampah mandiri seperti bank sampah dan kompostor komunal. Di garis bawah ya, teknik kalau bank sampah sih kita udah tahu ya, walaupun tahu ada yang jalan ada yang jalan. Tapi kalau kompostor komunal, nah inilah yang akan saya tekankan pada hari ini, teknis bagaimana kompostor komunal, di mana sampah organik dikelola menjadi kompos, ya, dan yang anorganiknya bisa didaur ulang, sehingga mengakibatkan pengurangan TPA dalam 2 tahun. Tetapi ternyata sejak adanya peristiwa longsor mengakibatkan bukan 30% lagi dalam 2 tahun, tapi langsung dihajar 50%. Bahkan di Januari 2027 kemungkinan bisa ditutup. Tapi menurut hitungan saya ini yang berbeda. Tadi aja teorinya bilangnya 1 Agustus, prakteknya 8 April. Itu bisa aja tanggal Januari 2027 tidak dipercepat penutupan batas-batasnya. Karena kalau saya pikir kemarin kejadiannya kan musim hujan. Nah, sebentar lagi kita akan masuki bulan yang ada ber-bernya, Bapak Ibu ya. Itu kan udah jalan musim, emang musimnya hujan. Nah itu kalau longsornya semua yang kemungkinan Kementerian Daerah bisa secepat itu lalu sampai itu. Tapi kenapa ditutup? Nah, nanti di kesimpulannya. Lanjut. Jadi panduan pelaksanaannya para masyarakat melakukan pemilahan, para pemerintah memberikan infrastruktur, dan ini yang di bawah tuh kebanyakan edukasi kepada masyarakat mengawasi pelaksanaan itu. Ya. Jadi kita akan memberikan pengawasan dan pelaksanaan dulu. Lanjut sektor swasta yang harus mendukung program daur ulang dan pengolahan sampah. Lanjut. Nah ini keterlibatan SKP ini langsung masuk ke lurah ya. Baca masuk. Aslinya bagus sebenarnya. Aslinya sebenarnya bagus. Di sini lurah mengajak semua unsur masyarakat, TPSU, PKK, Dalwis, DPS RW, LMK, Karang Taruna, pokoknya semuanya harus terlibat dalam gerakan pemilihan pengolahan sampah di sumber. Terus peningkatan pemahaman tentang melalui edukasi informasi yang mewajibkan warga melakukan pengolahan sampah dari sumber dan pengolahan lanjutan sesuai dengan jenis sampahnya, yang dia memfasilitasi kegiatan sosialisasi seperti sekarang ini, melakukan yang melakukan edukasi monitoring, menerapkan sanksi administrasi. Ya, sanksi administrasi kalau menurut Perda 3 itu untuk warga yang tidak menerapkan akan dikenakan sebesar 500.000 ya. Tapi nggak semesti itu ya, saya tahu ya, nggak seribu. Terus diberikan insentif berupa sarana prasarana kepada daerah yang berhasil. Nah ini masih dalam penggodokan dalam berupa apa sarana prasarananya. Terus memastikan setiap RW memiliki BPS RW dan ada bank sampah unit aktif. Kemudian melaporkan jumlah rumah yang sudah melakukan pemilahan dengan format sebagaimana tercantum di lampiran gubernur. Dan kita khusus untuk itu juga ada pengisian BPS RW ya. Jadi itu juga ada ramah pemilahan. Jadi ini yang saya petik dari Induk 5/2026. Jadi kalau jelasnya nanti silakan Bapak Ibu download. Tapi yang penting adalah yang ini.
gimana kita cara melakukan pembinaan sampah organik dari daerah Jakarta Selatan. Lanjut. Nah, ini kita masuk kalau digedein yang kurva apa ini. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan kita minta pengurangan sampah 50%. Nah, kalau kita lihat dari komposisi pie chart ini, ternyata 50% itu bisa kita kelola apabila kita menyelesaikan sampah organik kita. Sampah organik itu dari mana yang bisa? Sisa makanan, tambah yang dibatu, kayu ranting. Jadi kalau di total tuh 54%. Sedangkan kita suruh mengurangi 50%. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungan mudah bisa kita selesaikan. Jadi kita nggak perlu panik. Sekarang status ini bakal tetap oke lah, kita sekarang dalam masa transisi ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sudah mulai harus melakukan pemilahan dan pengelolaan sampahnya khususnya. Karena cara tabel ini diambil dari Kementerian LH tahun 2025, di mana data SIPSN ini yang kita gunakan untuk program ini. Nah, di sini ada gambar-gambar yang disebut gambar bantar gebang. Ya. Itu alat beratnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang kelihatan, yang di balik sononya itu belum kelihatan. Total alat berat kita di sana ada sekitar 100. Ada prakteknya nggak? Yang jalan harus berlaku selama 20 hari saja. Kalau ditanya berapa besar biaya BBM-nya, berapa Pak? Banyak. Karena kerjanya 24 jam dan itu shiftnya sampai di sini. Ya. Itu yang bersih itu tuh yang udah di review dengan tanah, yang sebelah kiri itu udah di review. Yang sebelah kanannya itu yang ancur-ancuran. Itu yang tadi dibilang kecelakaan. Ya. Jadi kita pengen kalaupun bisa mengurangi beban sampah ke Bantar Gebang, ya kita harus mengolah dulu stafnya dari sampah organik. Tapi jangan kecewa Bapak Ibu, sebenarnya anorganik juga udah dikerjakan. Nilai sampah anorganik itu sebesar 30%. Jadi 50% organik, 30% anorganik, 10% yang limbah B3, 10% residu. Jadi yang benar-benar kebuang Bantar Gebang itu 10%. Kalau misalkan angkutan kecamatan kan saya bilang antara 35 sampai 40 kendaraan sampai kita nih 10%-nya berarti kan 4. Jadi sebenarnya kalau itu mengikuti pie chart ini cuma 4 kendaraan. Itu matematika ya, ini teorinya. Seperti itu. Seharusnya cuma 4 kendaraan dan Jakarta solusi. Tapi kenapa ini terjadi? Nah ini kesimpulan yang menyimpulkan bukan kita tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mesti diingat Bapak Ibu. Kenapa terjadi disrupsi ini? Karena pertama, kondisi Bantar Gebang sudah tidak layak menampung sampah DKI Jakarta. Kalau dulu ada sampah, Bapak Ibu tinggal TRN, kita akan bersihkan, angkut, buang Bantar Gebang. Selesai permasalahan? Selesai. Tapi sekarang karena kondisi Bantar Gebang sudah tidak layak lagi. Jadi jangan ditanya kenapa terjadi itu penumpukan ini Bantar Gebang PP. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah tidak layak lagi. Dan yang kedua, telah terjadi overkapasitas yang menyebabkan telah melewati batas aman, makanya terjadi kecelakaan itu namanya. Karena sudah melewati batas aman. Berapa sih jumlah pemulung di Bantar Gebang Bapak Ibu? 4.000 orang pemulung di Bantar Gebang. Kalau 4.000 perusahaan mana di sini Jakarta Selatan yang punya karyawan 4.000 orang? Perusahaan mana? Ada nggak?
Itu udah perusahaan gede-gede banget. Makin dua orang. Biar gak ada yang nonton. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi masalahnya Bantar Gebang nggak pernah buka lowongan kerja untuk pemulung datang Bantar Gebang. Nggak pernah. Coba Bapak cek, pernah nggak Bantar Gebang buka lowongan untuk pemulung di masuk bekerja di Bantar Gebang? Nggak pernah ada lowongan. Tapi namanya konsep ekonomi, ada gula, ada sumber. Kenapa 4.000 itu berbondong-bondong ke Bantar Gebang? Karena ada bukan sampah. Iya. Nah kalau cuannya itu Bapak Ibu yang dapat gimana? Mau nggak? Caranya apa? Ya itu. Tindak lanjut yang di bawah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sampainya ada nilai-nilainya ya, iya betul. Kembalinya Pak, 4.000 orang pemburu. Tandanya Pak, waktu Bapak Ibu melakukan pemilahan, yang dapat cuan yang mana? 4.000 orang. Jadi teman-teman kayak gitu. Benar ya Bapak Ibu ya? Karena ini kejadian fakta. Dan itu 4.000 orang itu hebatnya sama Pemprov DKI dibayarin kan BPJS-nya, nggak pernah buka lowongan, nggak pernah diundang, nggak ada interview, dia datang, kita datang, dapat BPJS. Yang bayar siapa? Duit ibu-ibu semua pajaknya. Yang bayar BPJS berarti nggak? Duit kita, duit orang yang ada. Kalau duit yang Tuhan kasih itu enak, udah enak. Bener ya? Nah, kalau ibu kalau masalah tuh bener juga nih, pada 2 orang. Dan itu Bu, yang lagi kemarin kena runtuhan itu kan lagi hujan, ya, lagi hujan deras. Itu dia meninggalnya mungkin lagi gimana gitu ya? Lagi berteduh di bubuk-bubuk kopi. Dia lagi minum kopi. Jadi dari 7 itu 3 supir kita yang mati di dalam mobil waktu berkendara. 4-nya orang lagi ngopi di pinggir jalan. Hujan-hujan tuh enak kopi. Lagi ngopi kena longsoran. Ini nggak ada kan? Nggak ada di berita, nggak ada kan? Dia cuma orang yang habis yang cerita. Lagi ngopi kalau itu. Ya kita nggak tahu apa manusia kita kan ya. Hidup mati orang kita nggak ada yang tahu. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi hidup mati Bantar Gebang kita tahu 2027. Tadi kan dijelasin sama Menteri. Alamat terjadi yang pertama berubah. Kalau kita ini terjadi, makanya bolak-balik sekarang. Nah itu arahan memberikan hidup nomor 2. Jadi Bantar Gebang ini sekarang saatnya udah 50%, ibarat orang udah diinfus, sudah berdarah-darah, tinggal tunggu jet. Nah jadi katanya 2027, tapi kalau film saya, kalau yang namanya udah masuk bulan berbulan itu bisa terjadi lagi. Nah, di sana tuh ada aliran gunung sampah di Bantar Gebang. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Ibu pengen ingin bangun satu lagi gunung udah nggak ada tempat, udah habis. Rencana Ibu mau bikin satu gunung lagi ya di sini. Gunungan sampah mau bikin lagi nggak Ibu? Kan kalau kita ngomong gerakan melakukan pemilahan nih, kita mau bikin satu gunung lagi di Bantar Gebang. Itu udah 5 nih. 1 yang tadi yang sudah dirangkum COVID tadi gambar itu yang sudah di cover sama tanah. 4-nya 1 dirubuh, tinggal 3. Yang 3 tadi udah dibak, udah diberesin lagi, udah siap dimasukin lagi. Udah 5. Kita mau bikin berapa gunung lagi Bapak Ibu? Bisa? Hah? Cuma masalahnya agak cepat lagi. Dulu saya waktu di Barat, saya udah
Begitu kita punya 4 wilayah, bisa utara, barat, ini di selatan saya angkat. Kalau di barat atau di utara saya ajak warga. Saya berkeliling. Dari semua 5 kota nih Bu, buangnya sana beda. Dari sana ada 10 jalan. Benar itu kota wisata, air mall. Di belakangnya juga jual 2. Itu di belakangnya kalau yang baru kan jual 2. Nanti kelihatan ya, di atas puncak gunung sampah banyak. Tapi sekarang satu sejak kecelakaan itu sudah ditutup, kita nggak boleh kunjungan dan pemulung sudah disuruh keluar. Nah, jadi cuma kita doang di sana. Jadi itu tadi akibat tadi kondisi yang sudah melewati batas aman. Yang ketiga kembali diingatkan lagi 1 Agustus kalau bisa kita masukin ke yang residu saja. Nah bagaimana kita cuma bisa buang residu sementara PR kita sama-sama yang sekarang masih menumpuk di TPS kita. Ya, kejadian ini sama lalu lagi di semua wilayah Jakarta Kota, 5 wilayah, Tangerang juga, Tangerang Selatan juga, Depok juga. Jadi percuma juga kita lakukan tadi berantakan kemana aja pasti berantakan. Dan kita jalur singgungan berarti ada orang dari luar buat kita. Itu udah biasa. Ya, makanya kita mau banget supaya Bapak Ibu menjalankan induk ini. Gimana cara kita melakukan pemilahan dan pengolahan sumber. Kalau bisa jangan dibolehin ke TPS kita. Nah nanti yang di TPS yang mana aja? Nah nanti setelah kita melakukan tindak lanjut, melakukan pemilahan 4 jenis sampah, organik, anorganik, B3 dan residu. Nah kita masuk ke tabel lembah. Nah ini tadi sampah organik, sisa aktivitas masak ya Bapak Ibu ya, bukan yang telah melakukan pencernaan ya Bapak Ibu. Jadi sisa masak, bukan yang telah melakukan pencernaan, itu tidak termasuk kategori sampah organik. Kalau pencernaan bukan begitu. Jadi benar-benar makanan yang telah diolah maupun sayur-sayuran dipotong-potong itu Bapak Ibu. Metodenya ada itu tadi losida, komposter, biopolis, modern. Yang 4 itu adalah disebut dengan komposter. Metode komposting. Kan tadi kita udah lihat Pak Buk minta bank sampah dan metode komposter komunal kan. Nah, ini yang 4 inilah yang disebut dengan komposter komunal. Lanjut ke anorganik ke bank sampah, terus sampah B3 ya. Bahwa ke TPS 5B3, TPS 5B3 ini kita ada di 2 tempat ya Bang ya. 1 di Lenteng Agung, 1 di Tangerang untuk khusus 5B3 dan kemudian dari sini. Nah, sekarang kita jangan melihat dari organiknya dulu. Habis ini kan kita mau bahas yang organik, tapi kita belah dulu yang anorganik yang 30%. Kan kita udah punya bank sampah. Ini kan anorganik. Ini di satu barang ini ada yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Begitu juga pemulung di sana. Yang bernilai ini kan botol plastiknya, ya. Labelnya nggak bernilai, tapi tolong jangan dimasukin ke residu. Kan tadi kita udah sepakat sebanyak mungkin, seminimal mungkin residu yang dibuang ke banyak lubang. Ya. Bungkus permen, bungkus rinso, kantong kresek, ya, apa ya, itu jangan masukin lagi di residu. Styrofoam, kalau Bapak Ibu baca di internet atau di media, itu pasti styrofoam dimasukin ke residu. Tapi khusus di Jakarta enggak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita udah punya TPS 3R di 5 kota administrasi. Kalau kita selatan ada 4, 1 di Jalan Boe, 1 di Siaga Raya, 1 di Pesanggerahan, 1 lagi di Menteng Atas. Kita punya namanya TPS 3R yang ada mesinnya untuk
menghancurkan barang-barang anorganik yang tidak bernilai lagi, kan tidak bernilai tuh, menjadi bahan bakar yang tidak. Seperti Bapak Ibu ketahui, kita punya 2 RDF, stasiun RDF, satu di Bandar Gebang, satu di Rotan yang lagi tidur. Tapi itu sebenarnya stasiun RDF. Isinya apa? 70% kandungannya anorganik, 30% organik. Jadi khusus Jakarta ini jangan dibanding wilayah lainnya. Khusus Jakarta kita sudah punya teknologinya. Jadi tidak semua apa yang ada di lingkungan itu anorganik yang tidak bernilai, yang low value tadi, masuk ke kategori residu. Itu Jakarta ya. Maka nanti kalau teori-teori biasanya lagi, perokok masuk mana? Anorganik buat residu. Karena khusus di Jakarta kita ada alat pengolahannya untuk menjadi bahan baku RDF. Terus B3, nah B3 kan udah jelas nih, obat-obat ini, masker, baygon, baterai, lampu. Jadi limbah B3 ini dibagi 2, medis dan non medis. Tapi kan ini skala rumah tangga ya, jangan skala klinik Pak, bukan puskesmas. Ini skala yang saya terangin, limbah B3 skala rumah tangga. Jadi limbah B3 dibagi 2, ada medis, non medis. Kalau medis tadi saya sebutin obat kadaluarsa, suntikan, terus masker, gitu ya. Kalau non medis dibagi 2 lagi Bu. Ada yang e-waste, ada tadi baterai, colokan, lampu, e-waste, barang-barang elektronik. Ada yang non e-waste. Non e-waste tadi itu lampu, baygon, sama botol aku. Kenapa botol aku masuk B3? Bingung ya? Karena dia botol bertekanan. Kalau ibu buang sembarang ke TPS kena panas, itu meledak. Jadi di utara Bu, tukang cakra, petugas saya itu meledak tuh kalau sudah datang polisi, misalnya ada bom. Pada lama ada orang yang buang botol vakum. Kan seperti Bapak Ibu, TPS memangnya sekali masuk itu langsung diangkat ya kan ada jadwal pengangkutannya kan. Maka pada saat jadwal pengangkutannya datang, dia mau beresin tuh ditambah. Kena pas itu panas, botolnya terus kena sama cok yang cakarnya itu, yang sirip 4 sirip 5 itu, jelas langsung mudah. Alhamdulillah sih kliniknya putus. Tapi orangnya selamat, saya bilang alhamdulillah. Orangnya kliniknya udah putus. Makanya itu masuk B3. Botol bertekanan semua. Yang termasuk kalau biasanya sih, kalau bagus kalau botol bertekanan, kalau misalnya baygon nih, dibolongin dulu. Biar gelasnya keluar. Ya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya kalau botol vakum bolong ini pakai apa? Bolongan itu bisa orang tangan di dalam. Ya. Jadi ada barang-barang yang berbahaya ketika salah menanam. Dan ini kita ambil sama petugas kita, tapi kita masukkan ke 2 TPS tadi. Khusus TPS-nya Bu, 5 nanti diangkut sama pihak ketiga kita. Karena akan barang itu akan semua nanti akan dimusnahkan. Nah sekarang pertanyaannya residu yang mana? Berarti styrofoam nggak lagi. Bungkus permen nggak lagi. Ya, itu Bu. Pampers sama membalut. Hanya 2 itu kenapa disebut dengan residu? Tidak definisinya. Sampah yang sudah tidak ada lagi lanjutan pengolahannya. Karena selama ini kita belum tahu gimana cara mengolah sampah pembalut pampers itu. Makanya di situ tindak lanjutnya menuju ke bantar gebang.
Dan mohon izin Ibu, yang organik ini BSU diambil, pelapak diambil. Tinggal yang nggak bernilainya nanti kita ambil, kita cacat ke 3 juta. Berarti selesai 30% ya? Selesai ya? Selesai. Yang B3 nya selesai kan Bu? Ada pengangkutannya. Yang residu juga selesai. Kan tadi udah bilang, residu kita 10% kalau yang dari tabel bulat itu. Residu cuma 10%. Kalau kita punya 40 kendaraan, 10% jadi cuma 4. Kita sediakan aja lah tipper besar kita. Satu tipper besar kita itu mengangkut 8 ton. Kalau ada 4 berarti 32 ton. Apakah sampah pampers, sampah pembalut itu saya nggak ngomong orang di Kecamatan Cilandak ini sehari menghasilkan jenis sampah itu sebanyak 32 ton. Nggak mungkin kan? Banyak banget itu 32 ton. Bener ya? Jadi sebenarnya 4 itu maksimum udah kelebihan untuk kami yang belum betul-betul. Ini ukuran kertas ya? Itu nama matematika nih Bapak Ibu ya. Walaupun nyatanya jauh. Jadi itu hitungan. Nah terus yang organik 50% ini caranya gimana? Ini adalah sisa-sisa aktivitas masyarakat. Nah ini caranya gimana? Nah ini cara solusinya. Nanti Pak. Kita menggunakan losida, lodong sisa dapur. Ini dulu metodenya kita disebut dulu biopori. Ya. Tolong bedakan antara biopori buang sampah sama biopori lubang resapan air. Sama-sama terlalu nih, tapi beda. Bedanya gimana? Saya jelasin yang resapan dulu biopori. Jadi dia letaknya ini tanah, lubang bioporinya harus di bawah tanah supaya air masuk ke dalam. Ini sama-sama biopori, sama-sama bibulut ini. Tekniknya sama, di peralon itu sama. Tapi kedudukannya kalau untuk sampah, lihat ya, dia muncul di atas permukaan tanah. Yang kata. Pertama supaya airnya masuk. Coba Bapak Ibu buang sampah airnya masuk, ya kan? Itu kulit cabai naik lagi, kulit cabai naik, terus biji pepaya naik, iya kan? Air masuk. Makanya ini gagalnya harus di atas tanah. Satu, kedua, supaya dikasih buka tutup supaya bisa ditambahkan. Kalau lubang resapan air di bawah tanah emang mau nambahin apa? Itu kan cuma supaya perangkat air masuk selesai. Emang Bapak Ibu mau nambahin apa? Enggak ada. Jadi itu apa bedanya biopori sampah logika ini sama biopori resapan air. Jadi sama-sama lubang tapi kedudukannya. Kalau lubang resapan air dibuat tanah ngapain Bapak bisa tutup di dalam air masuk. Tapi kalau ini di atas supaya kita bisa buka tutup nambahin sampah kita. Tapi ini skalanya biasanya rumah. Skala satu rumah yang punya. Nah itu kan kabarnya. Terus gimana yang nggak punya terus daerahnya juga banjir. Makanya ini nggak disarankan. Ini kan namanya composting di bawah tanah. Terus gimana di daerah banjir? Nah ini pakai tong komposter. Jadi pengomposan bisa di bawah tanah, bisa di atas tanah. Kalau di atas tanah dia pakai tong komposter. Karena itu letaknya pasti di atas tanah kan. Kalau di bawah tanah tadi untuk skala rumah tangga yang pakai kalon. Nah, ini ada biopori jumbo nih Bapak Ibu. Ini kita jalankan di kantor suku dinas lingkungan hidup di jalan di warung itu. Ya. Ini diambil dari mana? Kaleng cek 25 kilo 1 kilo kita tanam di bolong-bolong ini. Ya, tapi kalau di kantor kita pakai tong biru, nanti ada videonya. Durasinya agak panjang ya, 3 jam. Ya, 30 liter tong biru Bu, di mana jumlah karyawan di kantor kita itu 150 orang. 2 bulan berapa? 2 bulan berapa? 5 bulan.
Enggak penuh 150 orang. Nanti ada videonya. 4 jam. Enggak ada. Ya. Jadi tadi untuk skala rumah tangga ada, ini untuk daerah yang banjir, terus daerah pegunungan yang ada lahannya. Ada di atas. Ya, kalau di bawah, ya jangan. Terus bagaimana yang sifatnya lebih besar lagi komunal? Nah, kita nyebutnya ada lagi. Nah, ini disebut dengan teba modern. Ya. Teba modern ini adalah teba itu dari bahasa Bali. Jadi Bapak Ibu nggak usah aneh-aneh mikirnya. Karena ini dilakukan sama orang tua kita sama nenek moyang kita dalam mengurangi sampah. Dulu nenek moyang orang tua kita dari tanah. Benar nggak? Karena ada kebenaran nggak ada buang zaman itu dulu buangnya ke tanah. Sampai sekarang nggak masih ada. Tapi masalahnya konsepnya yang beda. Pertama kita gali tanah sama kita ngikutin karya lokal orang tua kita dulu. Jadi nggak ada yang baru nih caranya. Caranya cara orang tua kita dulu, cara nenek moyang kita dulu, cara orang Bali orang ini bilang mengurangi sampah. Jadi kalau caranya harus dari mana? Orangnya cara orang tua kita dulu kok gali tanah. Konsepnya gimana? Pertama nggak boleh dicampur. Kalau orang tua kita dulu kan dicampur. Terus kedua apa? Dibakar. Benar nggak? Tapi konsep yang ini enggak, Bapak Ibu. Kita gali, kita kasih wadah, ya kan? Terus tidak boleh tercampur, khusus untuk sampah organik. Ya, terus dan jangan dibakar. Kalau dulu orang tua kita udah dibakar, terbukan itu, coba ibu main malam terjeblos. Ada wadah sampingnya. Ini ada pewadahannya. Dan juga kalau nggak ada tempat tutupnya, ya binatang masuk ke itu, tikus lah, ayam lah semua naik itu. Jadi konsepnya ini khusus di Jakarta Selatan, kita pakai kearifan lokal orang tua kita dalam mengurangi sampah. Tapi konsepnya yang kita perbaharui. Mulai dari tempatnya pewadahan, harus ada tempat tutupnya supaya orang binatang lain yang tidak merusak, sampahnya dipilah, ya kan, dan sebagainya. Setelah itu baru kita kasih air. Nah khusus teba modern ini skalanya udah jalan ya Bapak Ibu. Ini untuk skala RW. Kalau nggak ada tempat, cari tempat Bu, Bapak Ibu. Ya, untuk teba ini. Kurang air. Kalau Kurang air. beberapa kurang air, ini Bu. Kita pakai RPK, ya ada RPK kita pakai. Kenapa dipakai? Karena izin. Nanti kan udah jelas tuh 2027 kan kita udah mau siap. Ini statusnya boleh kalau saya bilang, lebar sudah mau masuk fase darurat. Fase kita minggu sudah masuk darurat sampah. Makanya nanti ada tugas dari lurah untuk memberikan fasilitas penting. Itu. Jadi saya mendorong supaya nanti tidak terjadi kedaruratan sampah, fasilitas yang punya bersama Pemprov DKI sebagaimana mungkin bisa digunakan. Jangan sampai nanti kita kebanyakan teori darurat sampah jalan, langsung berlapan. Jadi ini statusnya sudah darurat sebenarnya. Tadi kan saya bilang udah 50%, udah berdarah-darah, udah diinfus kan itu. Infusnya dicapai ya udah siap maksudnya. Ya, jadi solusinya ini udah jalan, sudah jalan kami. Nanti ada videonya sekitar 6 menit. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai kearifan lokal orang tua kita caranya.
konsepnya pada sekarang jangan pakai konsep orang tua kita. Cara kalau orang kita. Toh ini di Bali di desa Mandaran. Kenapa? Itu kan sama-sama untuk acara adat Bali itu anorganis semua. Buangin nggak katanya? Karena minyak lah, daun lah, itulah. Dia kan orang Bali pagi doa, siang doa, sore doa, itu sama organik untuk alat itunya sih. Buangin ada ya karena kita nggak ngikut. Nah, orang tua kita begitu kita pikir, ya begitu juga. Tinggal skalanya itu mana, mau skala mana, skala mana yang terdekat dengan jumbo, atau yang lebar kalian. Joko di jumbo yang sebelumnya itu di Sapau sudah kami berikan 30 tahun. Sudah ada tambahan. Tapi kalau orang gimana bisa tadi dimanfaatkan pakai baga, pakai karintek yang betul mati satu kilo. Ya, yang penting nanti tutupnya sedikit di atas tanah, ya kan? Karena nanti bisa kita buka, kita tambahin lagi dan harus pakai EN4 kita siram atau dengan FNG atau dengan molase. Tujuannya apa? Nah itu tadi begitu disiram, panas lagi. Ada cacing-cacing mengusir, makanya cacing hangus cuma cacing panas ya Bapak Ibu ya. Jangan dipikirkan cacing panas kita. Ini cacing hangus yang menyuburkan tanah datang untuk ngabisin itu makanan organiknya. Nanti kalau udah penuh dipanen, subur bu. Kenapa? Karena ini kompos alami jatuhnya. Dulu orang tua kita nyangkut tanah Mas Fari itu kan metode kalau kita baca kompos alami. Ini kan sama. Dapatnya apa? Pupuk padat, kompos alami. Tapi kalau yang komposter yang di atas tanah nanti dapatnya POC. Pupuk organik cair-cair yang bentuknya, makanya di situ ada keran. Ya, jadi itu bedanya komposting di bawah tanah sama di atas tanah. Hasil komposnya di situ. Kalau di bawah tanah nanti pupuk padat, alami. Padat nanti tidak padat gitu. Jadi sih apa semua pupuk alami. Kan teori begitu. Sama. Tapi kalau di atas dia pada nyusut, yang di bawah kita ambil itu POC-nya, pupuk organik. Makanya kalau mau komposter ada keran. Nah itu pupuknya. Itu POC. Pupuk organik aja. Ya. Jadi dengan begini sudah tahu ya Bapak Ibu. Nah lanjut. Nah ini contohnya dari kelurahan RW 03 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet yang sudah menjalankan konsep ekonomi modern 4 bulan sebelum dibuat dia buat. Ini satu RW ya, satu RW itu. Jadi kalau RW padat cari taman atau gimana pakai. Bisa kedalamannya 2-3 meter. Silakan kita nonton videonya Pak. Ini. Ini berawal dari warga tersebut kebetulan tempatan ada es di wilayah dia. Jadi kalau datang nanti dia sebutnya. Apa lagi? Masih nunggu ya Bapak Ibu. Jadi dia sudah jalan dari 4 dan warga
yang mulai mengambil alih untuk mengolah sampah organik di sungai. Jadi nggak ada lagi dia buang sampah ke TPS-nya, maka TPS-nya ditutup. Warga ya harus mengikuti dia. Yang punya anak, ini kebetulan nih, TPS di situ. Bu, Pak, ini Ya. di diskusi ya. Iya. Yang organik yang masuk ke ini. Iya, kita fokus ke organik dulu. Itu ada petugas yang tidak sih, yang setiap itu. Nah, iya. Nah, itu mungkin kan ya. Jadi petugasnya kalau dari sini dari warga untuk warga olahraga. Jadi tema ini kita sepakat untuk RW berapa aja, untuk RW berapa aja. Yang lain nggak boleh. Dan harus ada jam pengangkutannya, jam pengambilannya mesti jelas. Misalkan kalau di asrama tingkat di Lenteng Agung itu ada 2 sesi. Untuk sampah organik itu dari jam 8 sampai jam 10. Sesi 1, sesi sorenya dari jam kemarin dari jam 2 sampai jam 4. Ada jam-jamnya itu. Karena menurut pergub video itu kan jelas itu. Pengangkutan terbatas. Itu deh itu. Nanti begitu udah selesai sorenya ada baru petugas kita yang petugas kita nih nanti ngirim untuk mikroenzimnya. Kita kasih nanti mereka sendiri yang kita kasih enzim mikroorganismnya kita kasih. Jadi dari LH Ada pendampingannya gitu. ada. Kalau misalkan kita ibu sama bapak saya nggak percaya, nanti orang di video ini nggak ada bapak ibu langsung. Karena warga sama warga lebih percaya dong daripada saya kebanyakan teori, ya kan? Ya pasti dalam dua ibu dapat teori ini, ya kan? Paham. Tapi nanti langsung orang yang di videonya ini saya hadiri langsung mengenai bapak ibu semua. Pak, mungkin nanti kita bisa minta ini ya, pendampingan MH untuk ikut. Bisa. Kalau yang nggak ada lahan gimana, Pak? Nah, itu tadi Bu, masa ada nggak ada KPS atau gimana? Itu kan maksudnya skala komunal tadi Bu yang dibangun. Nanti kita dapat cincin itu desktop itu satu ada 4 cincin, cuma satu itu 2 cincin. Tapi ada cara lagi Bu, nanti banyak caranya. Jangan dianggap ini yang membebani. Sebenarnya ada peluang juga untuk keluarga, khususnya penggiat sampah ya, penggiat lingkungan. Ini celah yang bisa dimanfaatkan untuk dapat penambahan. Nanti saya jelasin.
agenda pun. Dan di ekonomi ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar pembangunan model yang sudah berjalan, yang sudah hampir berjalan untuk 2 tahun ini, bahkan 3 tahun ini adalah Bapak Plan. Ya, Bapak Plan ini kita sudah memiliki kurang lebih hampir 200 juta sampah atau 30% dari semua total keluarga di kompleks kita 10 RW. Jadi setiap sampah dapur yang kami masukkan ke dalam kanal model ini atau bentuknya sumur sebenarnya, ini memang bisa hilang atau kita campur dengan air EPI atau juga bisa dilakukan oleh teman-teman lain yang tidak melakukan gerakan di awal itu menambahkan pola dengan yang tepat sehingga hari ini tidak ada aroma bau yang muncul dari tempat modern yang kami kelola. Nah, kemudian untuk mengolah sampah, alhamdulillah karena kami menggunakan ember yang mana kami beri warna itu lalu diberikan nomor dan ada tanda bahwa ini hanya untuk sampah olahan dapur, tidak boleh ada retak, tidak boleh tisu, tidak boleh plastik, tidak boleh kawin. Sehingga alhamdulillah satu juga hari kali kami terima sekitar 4 sampai 5 ember ukuran 20 liter dan itu tidak semua. Nah, harapan kita kami dengan adanya permasalahan sampah masyarakat ini tentunya menjadi dasar kami untuk meningkatkan gerakan tembak modern ini agar bisa dikelola secara oleh lingkungan, oleh lingkungan khususnya RW. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab pemerintah tetap menjadi tanggung jawab yang terpaling besar dalam mengelola sampah organik. Yang penting adalah ketika kita menghadapi masalah sampah, hal ini adalah hal yang paling kita rasakan dan alhamdulillah karena ya ajaran saya kepada seluruh masyarakat yang memberikan saya ini, mari kita tersilah sampah di rumah, silakan pilih ember yang memiliki tutup, setelah ada tutupnya silakan jadikan buang label apapun tulisan labelnya yang menyatakan bahwa sudah sampah olahan dapur atau ekonomi, sehingga semua sampah dapur, semua sisa makanan bisa masuk ke badan sama dan ada tutup dan insya Allah di dalam rumah tidak akan bau. Dan jika ada lingkungan yang belum memiliki sistem tembak modern ini, bisa menghubungi para lingkungan untuk memulai program-program ini. Masalah lahan itu tidak ada lahan, tidak mesin dan sebagainya, semua pasti ada cara apabila kita bisa. Dari saya sangat semangat menjadi permasalahan bersama ketika Kota Jakarta Kota terlihat tahu dan tidak enak. Tentunya kita ingin kota ini tetap bersih. Mari menjaga lingkungan kita untuk kebutuhan dan kebersihan di mana Kota Jakarta. Salam sehat dan salam kita. Ya, jadi nggak ada alasan, nggak ada alasan. Ini masalah PT, ya. Jadi bisa kalau sudah selesai. Tadi itu dibikin saya, jadi nanya. Dan itu juga masuk PT itu berdasarkan kalau ini nah, lagi. Nah, itu yang tengah bukan tulisan itu blok F, blok T. Ini warga sendiri itu yang seleksi, berdak sesuai berdaknya, yang ada suara. Jadi dari warga oleh warga mempengaruhi. Nah, ini tidak ada lagi yang tahu ini semua kita bersama. Ini semua sudah. Lanjut ini di video tanyakan ini di Lenteng Agung. Ini di asrama HTKI. Kalau tadi yang diambil kan tugas warga. Kalau ini warga secara sukarela membawa sampah organisasi buang ke tempat. Ini maksudnya kita sedang dimakan. Yang mana? Yang kesesuaian benar nih Yang terusan yang kedua. Yang kedua ada orang-orang yang langsung mau mendengar gimana bisa kemarin nih. Orang itu asrama mereka semua. Masih paham. Kalau ini pemahaman dari tinggi. Lanjut videonya.
Ya, ini di asrama lingkungan hidup kan di Lenteng Agung. Makanya warganya udah punya keyakinan yang di bawah itu langsung dia bisa. Kalau ini ada jam buka tutupnya. Pagi tadi aku bilang jam 8 sampai jam 10, sesi keduanya jam 2 sampai jam 4. Jadi memang ini repot ini, tapi bukan berarti kita bisa contoh, boleh banget. Karena kalau kesehatan sendiri, kan kita udah jelas pemerintah tidak bisa menangani sendiri, harus ada peran dari masyarakat. Ya, ini yang ini di kantor suku dinas lingkungan hidup yang bilang satu gedung kita 150 orang. Nanti ini udah 2 bulan, ada 36 kilo sampahnya selama 2 bulan gratis. Biopori Jumbo kapasitas 30 liter. Belum belum berapa ini kita ya. Ada. Halo sahabat lingkungan. Tahukah kamu, suku dinas lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah memulai mengolah sampah organik menggunakan metode biopori. Sampah sisa makanan dari sekitar 150 pegawai yang telah dipilah ke dalam wadah khusus organik setiap harinya dikumpulkan oleh petugas untuk ditimbang dan diolah. Setelah proses penimbangan, sampah organik dibawa menuju area pengolahan biopori. Saat ini tersedia 6 titik biopori jumbo di lingkungan kantor dan 1 titik sudah aktif digunakan. Dalam kurun waktu 2 bulan, sebanyak 36 kg sampah organik berhasil direduksi. Tak hanya mengurangi timbunan sampah, hasil pengolahan ini juga akan dimanfaatkan menjadi pupuk alami untuk tanaman di lingkungan. Ayo, mari biasakan pilah sampah dari rumah, kantor, dan meja makan kita. Karena rasa sederhana hari ini dapat membantu mewujudkan Jakarta Selatan menuju zero waste energy. Itu bukan secara kantoran, kan? Jadi kita ada mendidik selama 2 bulan kalau 1 titik dan itu sudah berhenti. Jadi memang kita kembali ke hal tadi. Jadi sebelum tanya jawab itu kita sedikit curhat juga. Karena supir kita bekerja itu lebih dari 8 tahun. Supir kita yang berangkat di bank itu kerjanya 18 jam sampai 24 jam. Jadi banyak supir kita ngangkut. Jadi banyak supir kita ngangkut, besoknya belum tentu balik lagi. Dan itu kagak ada gaji lembur ya. Jadi saya udah jelas sekali, kalau serta masyarakat itu kita sudah, kalau boleh jujur ya, kita selama ini pertama terlena dengan bank. Dikit-dikit kita bisa angkut 2. Sekarang udah begini, kita udah angkat tangan juga. Kalau nggak dibantu sama warga, nggak bisa. Tapi yang untungnya ada warga yang juga membantu juga. 2 jam sampah nggak diangkut, ya kan? Lapor ke PSI. 4 jam nggak diangkut, lapor ke lurah. Udah 6 jam lapor ke Jaki. Ya. Belum diangkat tuh, kurang ajar kan? 8 jam tuh. Karena ibu bapak kenal Pak Camat, lapor ke Pak Camat. Benar ya? Ya.
10 jam. Karena pergaulan Bapak Ibu luas, terpaksa lapor ke awal. Ya, 10 jam, orang ajar ya kan. 10 jam, orang kerjanya cuma 8 jam. Jadi 10 jam belum diangkut-angkut atas itu kerjanya kan. 10 jam. Udah 13 jam belum melakukan batu kantang. Belum. Karena bapak yang ibu orang yang top banget, pergaulannya super luas, sosialita yang tingkat atas, lapor ke bapak ibu ke presiden. Ini kurang ajar Pak. Udah setengah hari, udah 13 jam, udah setengah hari ya. Sampah belum diangkut. Gimana? Pejabat. Udah kita tungguin apa presiden. Sampailah dengan 16 jam itu udah malam 16 jam. Sampah belum diangkut juga. Lapor siapa? Malaikat. Karena orang udah habis presiden udah paling tinggi Bapak Ibu. Siapa lagi lapor di negeri ini? Sedangkan supir kita 18 jam masih ngantri. Jadi udah jelas nih Bapak Ibu, kita nggak bakalan bisa selesaikan ini tanpa kerjasama dengan masyarakat. Sampah tanggung jawab bersama-sama. Jadi memang seperti itu. Terus kalau Bapak Ibu, Pak izin, ini Pak Gubernur kemarin peresmian di Pasar Induk Kramat Jati. Sampahnya udah menggunung dan sempat disegel itu sama menteri. Pak Gubernur bilang kita akan menghadirkan teknologi mesin komposting yang mampu mengkompos 50 ton per hari. Itu Bapak Ibu jangan tanyain karena itu bukan barangnya LH, saya nggak tahu sih. Ya, jangan tanyain lagi. Oh Bapak Ibu sekarang masih ngecek nih. Gimana teknologinya nih? Ngapain lu suruh gali-gali lubang tanam kayak kerjaan gitu ya? Ini ada teknologinya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, itu bukan barang LH. Dan kalaupun itu sekarang terpakai, sampai sekarang laporannya ke LH juga belum ada. Bagaimana penggunaan barang tersebut di pasar induk Kramat Jati. Jadi Bapak Ibu jangan tanya lagi karena sebelum Bapak Ibu saya sudah ngaku salah. Gimana kalau itu banyak Bu? Itu minimal Pak masih. Ya, itu kan masuk orang juga, masuk besar. Jadi sama pasar induk sama yang di dalam. Ya. Jadi itu yang tanya lagi. Kalau masalah kenapa sih tidak diselesaikan dengan teknologi? Nah sekarang saya jawab. Karena ada juga beberapa warga yang mana yang memang bagus itu pengetahuannya. Susah-susah gali-gali. Lu pakai teknologi dong. Nah itu teknologinya apa? Dinas sampai sekarang belum mengeluarkan. Kalau di sudin-sudin lain pakai teknik maggot batu. Karena salah satu untuk sampah organik itu kan bisa pakai maggot, pakai pengat. Jadi itu tapi kalau misalnya prosesnya lebih panjang. Sampah organik Bapak kumpulin, Bapak Ibu masuk ke TPS dibuburkan, terus dikasih maggot udah menghasil, terus kasih apa lagi? Kasih ternak, bebek, lele, ini ayam, babi, ini kudanil, berapa? Ini nggak selesai. Tapi kalau dengan ini kita tuntas disuruh sesuai dengan ini pemilahan dan pengolahan sampah dikumpulkan selesai nggak Bu? Nggak perlu bawa lagi ke TPS, orang TPS yang dengan di rendah juga. Makanya konsep ini cuma ada di dalam selatan. Kalau yang lainnya penguburan, makanya kalau ibu mas pemberitaan yang lain itu lebih parah daripada yang selatan. Pasti yang timur, yang barat, ya, di utara, apalagi depan MBG itu di utara, ya. Kantor depan MBG, bener ya, itu betul ya. Depan MBG itu sampah bertumpuk. Nah terus gimana cara membuatnya? Gitu begini. Kemarin saya di Tanjung Karang, MBG juga datang dan nanyain kenapa
Gimana mau ngangkut orang bantar gebang aja nggak bisa? Kan tadi kita udah bilang bantar gebang itu untuk berdarah-darah, udah sekarat. Terus MBG dengan saya nangin, tolong angkut sampah saya bayar retribusinya. Wah, bukan masalah retribusi. Udah nggak bisa lagi bawa bantar gebang. Tadi kan kesimpulannya ada 3, 1 sudah tidak layak. Kedua sudah over kapasitas melihat batas aman. Udah nggak bisa sembarangan lagi. Cara yang penting aku nggak bisa bawa itu bantar gebangnya. Kalau bantar gebang sehat-sehat aja, saya angkut bu. Jadi saya sarankan MBG Bintang Negara kerjasama sama penggiat lingkungan yang punya kawasan itu, bangun desa, dia nggak punya. Dan nanti duitnya gimana? Kasih ke warga itu. Jadi bank sampah itu nggak cuma organik yang jadi bank sampah. Uangnya nanti dikasih ke penggiat lingkungan warga. Jadi warga yang bekerja sama dengan MBG itu dapat penghasilan tambahan terus dibangunnya ke warga. Jadi ini yang uangnya. Jadi jangan diselesaikan itu tadi itu benar. Tapi kalau pelaku usaha mau kerjasama dengan warga selama diatur dengan aturan, ya, itu bisa. Itu sebagai satu untuk penggiat lingkungan kita dalam nanti mengurus kedaulatan. Karena seperti itu. Jadi kerjasama dengan pelaku usaha, khusus organik ya. Kalau organik yang mereka mau pilih ya bagus juga. Ibu jadi udah banyak nih duitnya, nggak usah kasih pemulung karena pemulung 4.000 orang itu kan pasti nyampe sampah apa? Silakan diaktifkan kembali. Bank sampah, apakah satu airnya cuma 1? Boleh 2, boleh 3, terserah. Semakin banyak secara logika sampah akan semakin terkurangi lebih bagus. Masalah jual hasil bank sampahnya, ibu jual kemana aja, kalau itu mana yang harga tertinggi, ibu bapak ambil, yang menguntungkan sama warga ambil. Tapi kita butuh volume tindakan aja untuk dicatat ke dalam sistem sebagai pembatasan. Jadi mana yang terbaik buat bapak ibu? Harga bank sampahnya. Kalau BSI lebih tinggi, ke BSI. Kalau lapak lebih tinggi, ya. Volumenya tercatat dan harus jatuh dalam sistem di BPSDM. Jadi tidak ada di sini kita ada pokoknya bagaimana masyarakat bisa mengurangi sampah, mengira distributor, dapat penghasilannya, menikmati sesuatu ekonomi. Saya kira itu saja. Kita mulai ke dalam tentang itu. Terima kasih Pak Menteri. Ya, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan 5 pertanyaan aja ya. Oke, 1. Langsung dijawab aja sih ya Pak ya. Saya jawabnya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sekretaris RW 03 dan juga sekaligus Ketua Kecamatan Cilandak. Saya pernah ikut Zoom meeting dengan Zoom juga dengan RK juga dari PDM waktu itu. Ya di Kesbangor. Ya di Kesbangor. Nah, situ ada poin katanya bakal RW dan dia juga lihat juga di itu juga ada RW itu akan mendapatkan buis beton tuh. Iya, bus beton, wadah bus beton itu emang nanti ada tahapnya atau kita bikin proposal untuk minta atau gimana buat mendapatkan bus beton itu. Terusnya ini kan ibaratnya sampah tuh darurat ya, udah darurat harusnya dari pemerintah itu Pemda itu buat apa penanganannya harusnya maksimal nih, jadi kalau setengah-setengah. Jadi ibaratnya kadang gini nih, dia udah oke lahan, cuma buat bikin lubangnya sepanjang dalam 3 meter itu perlu dana, susah banget nyari dananya nih kadang warga di situ. Berapa masalahnya Pak bulan mana yang bantu dananya karena nanti berarti darurat nih, kan nggak semua RT RW itu peduli gitu, jadi kita
kalau bisa tuh yang kalau mau itu kita udah ada dana, nggak ada lahan, udah kerjain udah buat satu RW nih sini, udah maksudnya itu dia gitu. Maksudnya kalau karena ini darurat ya maksimal gitu nantinya solusinya gitu aja saran dari saya sekarang bertanya. Langsung saya jawab ya. Jadi Pak, kita memang karena ini waktu kejadian itu anggaran kan udah cukup. Jadi kita akan ada di anggaran tambahan nanti. Ya. Tapi nunggu anggaran tambahan takutnya itu udah banjir Bu, benar Bang. Udah tutup, benar ya Pak? Karena itu kan bulan ber tadi. Biasanya ABT kan di bulan Oktober. Baru jalan di bulan November. Itu takutnya udah jatuh. Makanya kita kemarin sudah dapat pinjaman sekitar 40 bis beton kicin teba itu dari Bina Marga kita dapat 40. Nanti silakan aja cepet-cepetan nanti siapa. Kita dapat dulu nanti kerjasama dengan Kasatpol kita. Kasatpol Kecamatan. Ya nanti kalau udah nyala Kasatpolnya baru Sudin. Ya. Dan memang kedua sarana-prasarana itu tadi sudah saya jawab Pak. Anggarannya beragam sekali, ya. Jadi dalam ABT ini baru kita anggarkan Pak. Karena awal-awal tahun kan baik-baik aja. Tiba-tiba malah terjadi musibah. Nah anggaran udah tutup Pak. Ya, tapi ABT ini kita bikin. Kita perubahan ya Pak? Perubahan, kita aturnya. Oktober kan ya? Iya, Oktober. Tapi Oktober nunggu kebanyakan dari sebagai ibu saluran cari dana sosialisasi pelaku-usaha. Jadi tengahnya itu kalau kita bantu ada 40 mungkin bis betonnya ada. Ya, kita akan bantu. Di RW3 caranya ada anggarannya belum ada ya Pak? Nah, Oke, berarti kita tinggal sama-sama kita cari CSA. cari data tulisnya itu Pak buat sementara dan harus tepat karena memang ini kita di dalam waktu. Sama kecamatannya dulu. Cukup Pak? Oke. Pak RW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Aris, Ketua RW Sampai. Ini saya tidak mengingatkan kita atau sudah dikatakan. Sejauh ini dari KPL apakah sudah memberikan informasi yang terupdate kepada para perusahaan? Pelaku usaha. Karena jujur Pak, saya wilayah 04 itu hampir 70% para pengusaha. Itu yang paling penting dan saya kan juga itu sama dari mereka yang terbaik. Jadi saya mau di sini DPR juga memberikan surat edaran, ya, memberitahukan kepada para pelaku usaha juga akan berbuat yang sama. Jadi kalau kita bilang sekarang ini, kadang dari RT mengundangnya sulit sekali. Itulah secara pelaku usaha seperti saya gitu. Jadi saya membantu dari PLTA dari lembaga terkait juga memberikan dengan cara mengundang mereka sosialisasi atau memberikan surat teguran atau apapun agar mereka juga paham. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Erwin. Izin Bapak Ibu, saya sebagai kasih pengembangan masyarakat, jadi kita sudah mengklasterkan ada 9 klaster timbulan tanahnya. Saya pegang untuk klasternya rumah tangga warga, kedua klaster sekolah, ketiga klaster rumah pribadi. Nah, pelaku usaha di mana nih? Ini ada di teman saya lagi Pak. Namanya seksi PPH, penataan dan penegakan hukum. Kita sebutnya ya. Khusus pelaku usaha kan dari warga kalau lihat dari ini penatasannya kan cuma 500 ribu kalau apabila tidak dilakukan. Tapi kalau pelaku usaha denda maksimalnya itu 50 juta. Khusus pelaku usaha. Dan khusus UMKM Kamis kemarin, semua UMKM di Jakarta Barat melalui Bina Sudin UMKM sudah kita melakukan sosialisasi. Sudah nih. Terus kita juga sudah mendata semua jenis-jenis usaha mulai dari startup yang kecil, SPPL, cuma surat pernyataan
terus melalui izin UPL maupun AMDAL yang kategorinya itu HORECA, hotel, restoran, kafe, itu sudah 2 kali diundang ke dalam Zoom kita, Pak. Tapi kalau misalkan masih lagi belum bergerak, bersurat aja, Pak. Kalau nanti kita undang teman saya itu lagi nih, yang gagarangan dikit, karena gabung dia. KPNS yang langsung bisa tentu. Begitu kan Pak ya? Langsung berjalan. Karena sosialisasi sudah jalan. Mereka udah tahu. Ketika dia abai, nah ini instrumen lain yang dari LH yang ada seksi yang lain. Karena memang untuk pelaku usaha kelasnya beda dengan katanya. Tapi saya ingin coba menjawab. Tapi saya nggak bisa melakukan tindakan menerapkan secara dulu Pak. Tapi kalau saya tanya, sampai di sini. Kalau tindakannya nanti itu jalan terus. Intinya kan mereka sudah tahu ya. Sudah tahu. Kalau dia bilang belakang ya udah saya sosialisasiin lagi boleh. Bisa. Maksudnya gini, untuk lebih menggunakan para RT Pak. Iya. Panggil aja Pak. Panggil dalam kurung sosialisasi pelaku usaha. Bapak mesti step Pak. Nanti kalau sosialisasi masyarakat nanti saya datang agak selesai. Tapi kalau Bapak step di situ pelaku usaha di lingkungan RW 04 statusnya kuliner, gitu kan, kuliner atau apa yang lainnya, dan nanti yang datang pasti teman saya. Ada master itu. Kalau yang ada sudah yang master itu, yang pelaku usaha. Kalau yang paling kan nggak mungkin kan jalan terkait Pak, kira-kira kan pelaku banyak usaha semua. Iya. Sekali Langsung aja, Bu Sektor undang untuk Bu Ekran langsung undang pelaku usaha di sini. Khusus pelaku usaha agendanya. Begitu ya Pak Ero ya. Mari begitu Pak Kasar. Jadi semua pelaku usaha satu kelurahan ini mau yang cuma SPPL, semua mau ada yang hotel yang AMDAL, rumah sakit, klinik, semuanya undang saya. Usaha Pak. Ini hotelnya laundry apa semua kuliner ya Pak. Kalau ada hotel di sini yang ada undang sama kerja bareng gitu. betul kan tadi perangkatnya apa ya sama sektor swasta. Tadi sektor swasta kan salah satunya pelaku usaha dan administrasi. Jadi memang ada 3 tiang itu kita beri tengah-tengah. Tadi yang sudah saya jelaskan 3 pilar itu. Terus ditunggu itu yang dampaknya. Di list dulu nanti pindah kita tapi harus benar untuk pelaku usaha ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Satu Ibu kan janjinya memang bukan ada satu pertanyaan Boleh lagi ya. asal buat aja siap Ibu. Saya dari wakil dari dan kebetulan bagian sampah Pak di RT. Jadi setelah memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh Gubernur Pak untuk di rumah tangga, kalau misalnya sampah anorganik seperti itu kan bank sampah sudah berjalan. Kemudian juga sampah-sampah elektronik sebenarnya juga ada kok pengepul apa yang suka datang malah mendatangi nanya ada sampah apa. Memang yang paling masalah ini sampah sisa makanan Pak, karena memakan waktu lama dan kemudian tidak semua punya lahan. Sementara kalau saya lihat Pak ada sebenarnya mungkin hasil dari BRIN Pak, inovasi dari BRIN yang sebenarnya mesin yang komposter organik tapi bisa lebih cepat waktunya daripada menunggu alami kalau apa ditambah ekoenzim juga Pak ya. Tapi sebenarnya ada yang 24 jam sudah bisa jadi pupuk gitu. Apakah memungkinkan kalau memang ini jadi nyata ya Pak ya, mesin seperti ini ada di banyak tempat dan kita bisa menyetor hanya sisa makanan atau para pelaku usaha kuliner
memang harus dipastikan punya alat itu atau bagaimana, karena menurut saya ini mudah membuktikannya. Apakah di setiap rumah ada pengolah organik, tinggal dilihat ada biopori atau tidak, atau ada mesin itu sebenarnya mudah dikontrol sekali. Itu aja Pak, apakah nanti bisa ada gitu bantuan pemerintah atau apa yang bisa mempercepat proses ya Pak? Terima kasih. Wah, ini Ibu bagus nih. Tadi pertama saya coba bilang, LH belum punya teknologi arahan teknologi apa yang dipakai. Desas-desusnya tadi itu punya kita pasar induk punya mesin composting yang bisa melakukan kompos 50 ton per hari. Ya. Jadi kalau kita hitung sampah di DKI itu yang masuk ke Bantar Gebang berapa itu per hari? 8.000 ton. Kalau dari hitung-hitungan tadi pie chart tadi, itu kan 50%, berarti 4.000 ton kan sampah organik. Betul ya? 4.000 ton dibagi 5 kota. 800 ton per hari. Nanti dibagi lagi 10 kecamatan. 30 ton. Ya kalau mesin itu 50, saya cuma beli 2 dong. Selesai. Tapi masalahnya mana? Dan kalaupun ada BIM, saya juga belum tahu Bu, mohon maaf BIM kan? Saya juga belum tahu. Kalau ada, saya mau ketemu, saya mau kenalan. Kalau memang ada yang melintas, kenapa saya mesti gali-gali tanah? Saya setuju. Tapi kenalan ke saya pengen tahu apakah teknologi sudah ada, propernya gimana? Kalau cuma mengklaim ya kayak tadi itu, yang pasar itu klaim 50 ton per hari, cuma sampai sekarang saya tidak ada laporan 50 ton per hari kompos di pasar itu mana? Kami sebenarnya bahaya loh untuk pemerintah kita. Karena gubernur di Instagramnya sudah mengklaim ada mesin itu bahaya. Memang ini ya Bapak Ibu ada mesin itu mana gitu? Karena kalau itu ditanya mana? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau Ibu ada kenalan BRIN tadi, ada mesinnya, nanti di sini kita kenalan Bu. Saya pengen tahu mesinnya mana. Saya pengen tes BRIN di mana, propernya sudah teknologinya sudah bagaimana. Proper Bu. Jangan kita beli nanti ngakunya sehari misalkan bisa 20 ton. Nggak taunya udah beli mahal-mahal cuma 1 ton. Nah kayak gini-gini, makanya kita agak hati-hati kalau untuk mengklaim yang tadi teknologi. Makanya Dinas sampai sekarang belum ada arahan teknologi apa. Tapi kalau misalkan sekarang bisa duluan Bu, dan saya bisa ketemu, catat. Saya nggak perlu paparan ini lagi, cukup ini mesin ini ya. Saya nggak perlu dalam juga sendiri Pak. Tapi kalau mesinnya ini mesinnya seri A yang 10 ton, seri B 15 ton, itu Ibu ya. Seri C ini skala untuk pelaku usaha, benar Ibu ya. Tapi sekarang itu masih kecil. Saya belum tahu dari itu, tapi kalau ada tahu, sudah bisa kenalan. Nanti mana belinya, nanti saya datangnya kita kontak. Mau di mana aja, saya datang. Karena Pak, ini Jakarta udah masuk darurat Pak. Kalau ada teknologi yang bantu kayak gitu, hari ini saya datangin. Karena semua butuh banget. Bener ya. Kalau itu hati-hati kena komplain. Karena itu kalau hujan di Bekasi, kita udah nggak bisa tidur. Aku kejadian lagi. Itu gajah kita, karena di sini gajah tutas yang gede itu. Itu gimana mungkin gajah segede itu bisa melempar masuk ke dalam kali, dorong sama longsor itu masuk ke dalam kali. Mungkin 1-3. Lagi ngantri dari 3 dia kena. Wah, bukan cuma numpuk begini, kita bukan. Itu ngedorong mobil yang seret. Waktu kita ambil, itu mobilnya nggak bisa kebalik masuk ke kali. Makanya evakuasinya apa?
evaluasinya gampang, karena tidak kesulitannya di bawah. Tidak gitu loh Bu ya. Saya setuju Bu, kalau ada akaralan. Kalau skala kecil ada Pak yang 2,5 liter itu buat di rumahan, cuma harganya 5 jutaan Pak. Listrik. Ada ya? Ada, saya udah lihat di Shopee apa kayak itu, saya cari sih Pak. Ya. Komposter listrik, tapi memang mahal sih Pak menurut saya. Ya, tapi udah tutup atau belum? Kalau cuma iklan dong, saya nggak ngerti nih Bu. Saya ada pakai itu, saya suruh moneynya gimana, kita bisa lihat. Belum coba sih Pak. Nah, Ya, sampai tulang aja katanya bisa, Iya. tapi memang harus direbus dulu yang makanya kalau ini sudah, kalau itu daripada 5 juta yang mungkin pakai yang alami, pakai nanti bulus. Tapi nggak apa-apa, kalau memang ada. Tapi kalau memang di Shopee bisa saya lihat, memang ada yang itu yang taruhnya di bawah meja kan. 4 jam Pak. 4 jam selesai. 8 jam. Ya boleh juga, cuma itu iklannya kalau saya lihat terlalu membahas. Kalau saya lihat dalam waktu 4 jam dia sudah membusukkan organik, saya juga bingung tuh. Dia pakai metode apa? Pakai apa Pak? Gini itu agak ini ya. Ya. Cuma tadi gini Pak, kan dari itu sudah diinformasikan untuk Bismillah, menambahkan dari ibu tadi. Ibu itu kan tadi sudah menginformasikan bahwa ada alat dari BRIN ya Bu ya, dari BRIN. Kenapa kok LH tidak langsung saja berkoordinasi dengan BRIN? Seperti itu Pak. Jadi tidak harus Bapak tadi bilang, Ibu kenalkan saya dengan BRIN-nya. Kenapa nggak ada instansi aja seperti itu Pak? Ya, ini Pak. Ini kan levelnya sudah level dinasti Pak ya. Kita di Bandar Gebang itu ada pembangkit tenaga sampah, sudah ada di Bandar Gebang. Itu punya BRIN. Jadi kalau kita udah kolaborasi dengan BRIN, kita sudah. Tapi pada saat kesini orang BRIN ini nggak ada ngomong gitu. Tapi kalau memang dari warga nanti kita sampaikan. Iya maksud saya gitu Pak, kan sudah ada info nih. Oh iya, sudah ada info. tapi kita tinggal kontak ke BRIN-nya kan? Ya, dari antar instansi itu bisa menanyakan bisa. Karena ini kan sudah darurat. Karena saya berpikirnya seperti ini Pak. Ini Jakarta akan semakin kredit. Iya. Karena saya sudah coba untuk memberikan edukasi keluarga 3 tong sampah. Tulisannya organik, sampah botol. Kita tak tempel di atas sama di samping. Jelas-jelas tulisannya besar Pak. Sampah botol, gelas plastik. Tetap aja Pak isinya nasi, ya nasi di situ. Jadi kita milah-milah lagi. Seperti itu. Padahal maksud kita ini real ya Pak, real ya. Ya, maksud kita adalah edukasi untuk sampah itu akan kita masukkan ke bank sampah nantinya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, seperti itu. Makanya kenapa kok untuk mengurangi lebih untuk pelan-pelan ini kan kita diharuskan cepat. Kalau sekarang kan diharuskan cepat untuk bergerak. Sedangkan di daerah mohon maaf, kita bisa lihat Jakarta Selatan, Cipete Selatan deh Pak. Mana ada di sini yang sudah menerapkan untuk biopoling sampah. Mungkin hanya berapa persen dari 100% yang kita kejar seperti itu. Itu baru angan-angan seperti itu. Nah, sedangkan kita ini dikejar untuk waktu Agustus. Seperti itu aja sih Pak. Jadi bukan kita pesimis, tapi menarik warga untuk melakukan hal itu cukup untuk kalau saya rasa sih ekstra kerja keras. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi nanti pertama saya jawab yang BRIN dulu ya. Nanti saya kontak Kementerian Dinas untuk kontak ke BRIN. Dia ada nggak teknologinya? Terus kedua, memang betul Pak. Bapak mengharapkan orang berubah habit. Tapi ada titik yang salah sebelumnya begitu, kesadaran. Jadi titik yang paling susah itu meningkatkan kesadaran.
Karena kalau dia mau berubah, ketika dia sudah sadar, makanya tadi begitu Bapak kasih tahu, karena dia nggak sadar, makanya dia nggak berubah di TV. Nah, kesadaran ini diperlukan waktu yang lama untuk sosialisasi, beredukasi. Nggak cukup sekali ketemuan ya. Nanti kita ketemu lagi. Masalah nanti Pak biopori yang tempat sampah minimal Pak, kalau saya udah ada yang dulu di dalam. Lebih baik terlambat sedikit daripada tidak sama sekali. Saya kira coba ya. Masalah nanti akselerasinya, nah nanti Bu Seko sama Bu Eko mengakselerasikannya. Yang penting udah ada dulu daripada tidak ada sama sekali. Terima kasih. Oh iya. Pak, kalau gitu satu hal lagi ya. Oh boleh. Kalau ada ini kan komunalnya belum ada, tapi ada warga di ibu udah siap nih, udah memilah organisnya. Tapi mau bikin biopori nggak gunakan, mau bikin apa namanya cadangan kosong gitu ya. Gimana warga ingin mengolah sampah organisnya Pak? Dengan lahan yang terbatas, belum ada yang menanam gitu Pak. Itu Bu pakai tong biopori. Tong biopori gantung gitu ya. Nah, yang biopori itu kan ini kayak itu kayak tempat sampah. Itu kan cuma kapasitas 120 liter. Itu kayak tempat sampah, jadi nggak perlu banyak tempat. Itu juga pertanyaan saya di Kuningan. Pak, Bapak Ibu, kamu Pak Ibu nyaranin kita gali lubang. Itu per meter tanah di setiap di Kuningan memang berapa? Bukan nggak ada lahannya, cuma harga per meter tanah di setiap itu cuma buat dibikin sampah itu 15 juta per meter. Jadi gimana? Ada tong komposter pakai di atas. Makanya dia nggak bau Bu. Itu yang bau ketika ibu terlambat dengan PM4. Makanya tadi di video tadi itu kan udah jalan 4 bulan. Itu masukin sampah masker Bu. Kata kunci nggak Pak? Kan udah ditutup. Makanya dikasih wadah dikasih tutup Bu. Itu yang konsep yang baru, beda sama konsep orang tua kita dulu yang dibiarkan terbuka. Takutnya ada binatang masuk, orang jalan kerja, rumah gitu, terus dibakar dan sampai di sana. Itu enggak, itu konsep yang masuk. Nggak bau, nggak khawatir binatang gitu ya. Enggak. Oke, jadi Karena kalau bau berarti kantor RH tuh saya tutup nanti. jadi bisa ya. Jadi Bisa. kayaknya bisa nih kita bikin itu ya. Tong Komposter Bu. Nanti hasilnya POC ya. Ada yang kalau misalkan nggak ada POC, pupuknya buang aja ke saluran itu bagus. Itu mirip kayak bensin. Oh, ada di mana Pak? Ada tanya itu. Jadi Pak bertanya dari PKK Kelurahan Tiga Selatan kompos ini ya, sisa makanan itu kalau kita bikin kayak istilahnya lu kakak saya bikin Pak RW itu sudah diterapkan yang posisinya gini air ini akan kemana air dinginnya. Nah, kan di daerah saya itu suka banjir Pak, suka ke bawah tanamannya. Nah, akhirnya karena itu juga ya. Nah, kalau kata Bapak, memang boleh dibuang airnya ke got. Ya, jawab Ibu ya. Ya. Pertama, kalau yang model kompos itu di bawah tanah, tadi kita sepakat tidak boleh daerah banjir. Kalau itu coba nekat itu ya berarti samain oleh atas. Nah, jadi kalau daerah banjir tidak disarankan komposting di bawah tanah, pakai tong komposter. Nah di tong komposter itu selain ada keran itu ada pipa kanan kiri untuk buang air listriknya.
Gitu. Itu nanti kalau buang ya tinggal campur sama yang POC gimana? Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa POC-nya. Soalnya saya juga jadi kepikiran Pak semenjak Ibu kalau buang FONC boleh nggak? FONC itu F4 FONC itu kan alat itunya. Iya. Dia yang akan menyusulkan sampah itu kan bahannya tetap FONC. Nah, terus kalau kita buang hasilnya bisa berubah. Hasilnya FONC itu benar sih. Ada juga Pak yang kemarin karena keadaan ini banyak yang tanya gimana ya sekarang kita sampah harus pilah-pilah, sudah pilah-pilah segala rupa, cuma kan keterbatasan tempatnya juga kita nggak boleh saya bilang gitu. Nah, insya Allah kalau saya nanti di RT saya niatnya itu akan membuat khusus di RT saya sendiri itu akan yang tadi Bapak ngomongin mau bikin apa ya? Kayaknya untuk yang di Padang ada Pak. Benar ya. Tapi kan jangan daerah banjir ya Bapak. Oh gitu. Di atas kali ya mana? Ya atas. Kalau cuma tenda itu untuk satu RT, itu habisnya bisa 10 tahun nanti itu baru penuh. Makanya gabung sama beberapa daerah, misalkan 2 dasar wisma, 3 dasar wisma. Ya kalau cuma sampai sebuah mana itu dalamnya 3 meter, 2 meter, apa-apanya itu. Pak, di sini juga ada loh satu warga di Jakarta Selatan. Dia sudah tahunan, dia sudah mempunyai sampah organik. Oh, siapa nama ibunya Bu? Ibu ya? Bukan. Dia komplek Pak. Waktu itu pernah apa ya? Pernah kasih tahu saya. Aku sudah itu sebelum pandemi itu sudah berapa tahun aku nggak pernah punya sampah karena aku sudah punya kupar, aku bikin kupar biopori pakai peralon. Saya mau datangin nanti minta ini dulu ya. Nanti saya mau bikin video historinya nanti. Dekat sih Pak, dekat. Oh sini. Alhamdulillah. Oh nih. Nanti ya. Ini orang kecamatan kita. Pernah bilang ke saya, karena kan waktu itu pernah ngadain acara juga nih. Dia bilang ke saya, Pak bantu kita untuk bikin sampah. Iya, berarti kan cara yang saya paparin ini ternyata sudah jalan kan Bu? Jadi itu nggak kaget lagi kan? Sudah ada hal yang aneh dari apa sebetulnya? Dari jahat. Itu aja Pak dari saya. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Iya, baik. Rasanya cukup Pak ya.